Hello, welcome to Group 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam guru hebat. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil analisis studi kasus pada ruang kolaborasi modul 1.4 mengenai budaya positif. Anggota dari kelompok 1 yang pertama, Pak Dean sebagai moderator. Yang kedua, Ibu Claudia sebagai penyaji. Yang ketiga, Ibu Yosi sebagai notulen. Dan yang terakhir, Ibu Nila sebagai timekeeper. Pada kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan 10 ini, kami dibimbing oleh Bapak Aidil sebagai fasilitator, oleh Bapak Zulfikar sebagai pengajar praktik, dan Ibu Yesi sebagai pengajar praktik. Kasus 1. Guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi sakit, sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah Ibu, santai saja Bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahannya. Ya, Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali, apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak hormat Ibu Santi? Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali, apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah? Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, Pak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Berikut adalah daftar pertanyaan yang akan kami analisis terhadap kasus tersebut. Pertanyaan pertama, dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Langkah-langkah segitiga restitusi dapat kita lihat pada gambar berikut. Langkah-langkahnya yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Dalam kasus di atas, Ibu Santi telah melaksanakan ketiga langkah segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, di mana jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar anak yang tidak terpenuhi. Hal ini terlihat ketika Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahannya. Ya, Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Langkah yang kedua yaitu memvalidasi tindakan. Semua tindakan manusia, baik atau buruk, memiliki maksud tertentu. Yang diperlukan kita memahami alasan anak berbuat salah. Pada langkah yang kedua, Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Ibu Santi menanyakan kembali, apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi?
Langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan, tindak lanjut dan mengarahkan anak untuk mengubah perilaku sesuai nilai-nilai positif. Pada langkah ketiga, baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Pertanyaan kedua. Menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat, dan mereka berjanji akan bersikap sopan, menghormati, dan mendiskusikan tentang keyakinan kelas. Langkah-langkah restitusi yang diusulkan mereka adalah: yang pertama, mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Yang kedua, tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Yang ketiga, mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Dan yang terakhir, memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu Kepala Sekolah Pak Hasan bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Pertanyaan ketiga. Dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Posisi Ibu Eni adalah sebagai teman. Terlihat pada kalimat, Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya. Ibu Eni berupaya mengontrol Vivi dan Natali dengan cara persuasif atau mengajak, membujuk, dan berupaya menjalin hubungan baik dengan Vivi dan Natali. Pertanyaan keempat. Jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh oleh Ibu Santi? Jika kami adalah Pak Hasan, menyikapi kasus tersebut, yang kami lakukan adalah mendukung dan mengapresiasi sikap Ibu Santi yang sudah tepat, yaitu menganalisis masalah dengan segitiga restitusi dan memposisikan dirinya sebagai manajer. Kasus 2. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu. Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, "Ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah. Kamu terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan." Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. "Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian." Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Pertanyaan pertama. Dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apakah indikatornya. Posisi Bapak Lukman adalah sebagai penghukum. Terlihat pada kalimat, "Ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah. Sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan." Kemudian pada kalimat, "Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah,
Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silahkan belajar tanpa sepatu seharian. Sikap Pak Lukman di sini bersikeras pada peraturan sekolah yang berlaku, dan meskipun Sabrina sudah meminta maaf, Pak Lukman tidak mau tahu dan tetap menekan Sabrina bahwa dia salah sehingga pantas dihukum, yang menunjukkan posisi Pak Lukman sebagai penghukum. Pertanyaan kedua. Bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Bila Bapak Lukman mengambil posisi sebagai manajer, maka pertanyaan yang akan diajukan kepada Sabrina adalah sebagai berikut. Sabrina, apa yang terjadi sehingga kamu datang terlambat dan memakai sepatu berwarna coklat? Bagaimana perasaan kamu ketika kamu datang terlambat dan memakai sepatu berwarna coklat? Sabrina, apa yang terjadi jika kamu sering terlambat dan memakai sepatu berwarna coklat? Menurut Sabrina, bagaimana sebaiknya cara untuk memperbaiki masalah ini? Pada pertanyaan tersebut, tampak posisi manajer di mana Sabrina diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya, berkolaborasi dengan Sabrina untuk memperbaiki masalah yang ada. Pada pertanyaan ini, tampak tugas manajer yang tidak mengatur perilaku Sabrina, melainkan membimbing untuk dapat mengatur dirinya. Pertanyaan ketiga. Kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Nilai kebajikan yang ingin dituju yaitu yang pertama, disiplin terhadap keyakinan kelas atau sekolah yang ada. Yang kedua, mandiri, di mana murid mengatur dirinya sendiri, memegang kontrol atau kendali atas dirinya sendiri, apakah mereka memakai sepatu coklat atau ingin bangun terlambat, bagaimana mereka mengatur dirinya untuk patuh terhadap keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang ada. Tanggung jawab, bagaimana mereka siap menanggung segala risiko atas perbuatan sendiri. Dan saling menghargai, bagaimana mereka menghargai teman-temannya yang lain yang mengikuti peraturan sekolah mengenai sepatu berwarna hitam. Lanjutan pertanyaan 3. Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman, yang kami lakukan adalah berkolaborasi dengan Pak Lukman dan rekan sejawat lainnya mengenai penyebab masalah yang terjadi dan tindakan yang akan diberikan kepada murid terhadap kasus yang terjadi, agar jika sewaktu-waktu masalah ini kembali terjadi, guru lain bisa mengambil tindakan yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. It's time to ice breaking. Setelah menganalisa beberapa kasus, mari kita rilekskan pikiran kita dengan menganalisa gambar. Gambar hewan apakah ini? Ya, ternyata ini adalah gambar beruang yang memiliki wajah seperti kucing. Lucu sekali. Selanjutnya, gambar hewan apakah ini? Ternyata ini adalah kuda yang kakinya tersembunyi di dalam air. Terakhir, gambar hewan apakah ini? Ternyata ini adalah gajah. Wah, belalainya indah sekali. Kasus 3. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan, dan sesampainya di depan papan tulis pun, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah, sana duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar, seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu, Bu." Ibu Dani pun menjawab lirih, "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama Ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Kamu tidak kasihan sama Ibu." Dan Fajar pun diam membisu. Pertanyaan pertama. Posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Posisi kontrol yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatan kepada Fajar adalah membuat merasa bersalah. Terlihat pada kalimat, "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama Ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu."
tidak kasihan sama ibu, dan Fajar pun diam membisu. Pada kalimat ini, tampak Ibu Dani seperti membuat Fajar merasa bersalah karena beliau menyampaikan sudah capek mengajarkan, tidak kasihan sama ibu. Respon Fajar pun hanya diam membisu. Jadi membuat merasa bersalah itu akan menggunakan keheningan yang akan membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Pertanyaan kedua, membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Kebutuhan yang dibutuhkan oleh Fajar adalah yang pertama, kebebasan. Pada kasus tersebut, Fajar ini tidur-tiduran, tanpa acuh tak acuh pada pelajarannya dan malas-malasan seperti tidak ada semangat belajar dan merasa bosan. Maka dia butuh hal yang baru dan menarik, sehingga pada kasus ini Fajar sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ini terlihat pada cara Fajar mencari perhatian dengan tidur-tiduran dan bermalas-malasan. Pertanyaan ketiga, bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. Bila Ibu Dani mengambil posisi pemantau, pertanyaan yang akan dikatakan yang pertama, Fajar, apa yang sedang kamu lakukan? Kemudian, apakah kamu tahu peraturan di sekolah bahwa di saat pembelajaran murid dilarang tidur, Fajar? Fajar, apakah kamu tahu konsekuensi jika kamu malas belajar dan tidur di kelas, maka kamu akan ketinggalan pelajaran bahasa Inggris? Pertanyaan-pertanyaan tersebut terlihat seperti pertanyaan yang memantau atau mengawasi apakah perilaku orang yang diawasi sudah sesuai dengan peraturan dan melihat konsekuensi apa yang akan diterima jika belum sesuai. Pertanyaan keempat, apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Tindak lanjut yang akan dilakukan yaitu memanggil Fajar untuk dimintai keterangan alasan mengapa Fajar bermalas-malasan dan sering tidur di kelas. Menanyakan kepada Fajar apakah tindakannya sudah benar atau tidak. Apakah tindakannya akan mengganggu orang lain? Apakah yang akan terjadi jika kamu terus bermalas-malasan dan sering tidur di kelas? Bagaimana cara Fajar untuk memperbaiki masalah ini? Memberi tindak lanjut dengan mengajak Fajar menganalisis penyebab perbuatannya. Apa alasannya? Apakah ada kebutuhan dirinya yang belum terpenuhi? Apakah tindakannya sudah tepat atau belum? Kemudian mengarahkan Fajar untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kasus 4. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu, guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa memperhatikan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif, karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dilakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah tidak tahu Bu, saya lem kembali mungkin ya Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino, bagaimana kalau kamu menjahitkan saja, bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit Bu? Ibu Suti langsung meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak, memandang ke meja Anto yang tanpa kancing.
akhirnya Dino mengangguk tanda menyetujui dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah. Mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Pertanyaan 1. Posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh Kepala Sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian? Posisi kontrol Ibu Suti adalah sebagai manajer. Dalam posisi manajer, Ibu Suti bersikap tulus, tidak marah terhadap Dino. Tampak pada cara Ibu Suti berbicara kepada Dino pada kalimat. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukannya terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Pada kalimat tersebut, tampak posisi manajer Ibu Suti yang mengajak Dino untuk menganalisis kebutuhan dirinya. Di sana, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ada kebutuhan kasih sayang yang diberikan Ibu Suti. Selain itu, pada kalimat selanjutnya, Ibu Suti terlihat berkolaborasi dengan Dino bagaimana memperbaiki kesalahan yang telah terjadi. Ini menunjukkan sikap dari posisi manajer. Pertanyaan kedua, dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan? Bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti? Ibu Suti menguatkan Dino dan Anto dengan menanyakan kebutuhan masing-masing. Dino dikuatkan dengan cara, Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi, dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun ada cara lain yang mungkin lebih efektif. Ini adalah penguatan Ibu Suti kepada Dino sehingga Dino mau bercerita mengenai kekesalan yang dia rasakan. Penguatan Ibu Suti juga tampak pada bagaimana Ibu Suti mengarahkan Dino memperbaiki kesalahannya pada Anto dengan menjahitkan kancing baju Anto yang lepas. Anto dikuatkan dengan cara Ibu Suti balik bertanya kepada Anto hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalahnya. Ibu Suti menunjukkan kepada Anto bahwa permasalahan bisa diselesaikan. Pertanyaan terakhir, kira-kira nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan. Nilai kebajikan yang dituju yaitu saling menghormati sesama teman, yang dalam hal ini adalah satu tim basket antara Dino dan Anto, kemudian bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan. Berikut notulen catatan dari hasil presentasi diskusi kami berupa kritik, saran, dan pertanyaan dari rekan-rekan CGP lainnya. Kesimpulan yang kami dapatkan dari hasil presentasi ini yaitu manusia itu unik. Kita sebagai pendidik harus mengetahui kebutuhan murid dengan cara mengetahui tahap kebutuhannya. Yang kedua, perubahan itu sifatnya dinamis sepanjang hayat, maka kita dapat melakukannya terus-menerus sampai akhir usia kita. Demikian pemaparan presentasi ruang kolaborasi modul 1.4 mengenai budaya positif dari kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.